Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Prabowo Subianto yang sangat saya hormati dan yang saya muliakan. Mohon izin, saya selaku rakyat Bapak hanya ingin mengingatkan dan menagih janji kampanye Bapak dan sumpah pada saat pelantikan Presiden kemarin. Pastinya Bapak masih ingat ketika Al-Quran berada tepat di atas kepala Bapak, di atas podium pada saat pengambilan sumpah jabatan pelantikan Presiden. Kami rakyat Indonesia menaruh harapan besar terhadap Bapak. Pada saat itu, Bapak bersumpah demi Tuhan untuk setia terhadap penderitaan rakyat. Bapak juga pernah berkata dengan keras untuk membabat habis semua koruptor yang ada di negeri ini. Tapi sekarang Pak, Bapak lihat di berita televisi, media sosial, banyak terdengar kabar korupsi, dan korupsi. Nyatanya, negeri kita, Indonesia, negerinya lumbung koruptor. Koruptor tumbuh subur di atas bumi pertiwi. Padahal kami rakyat berharap besar terhadap Bapak. Bapak mampu menyelesaikan problem di Indonesia. Bapak mampu sikat habis para koruptor sampai ke akar-akarnya. Namun nyatanya Pak, para koruptor di Indonesia yang tertangkap tangan dihukum ringan dan dendaan yang kecil. Belum lagi mereka yang dapat amnesti dan abolisi. Menurut Bapak mungkin ini sebuah ampunan. Tapi bagi rakyat, itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat kecil Pak. Yang dimana ketika rakyat kecil melakukan kesalahan, dihukum dengan berat tanpa belas kasihan. Di sini tidaklah adil Pak. Apakah Bapak tidak bisa bertindak tegas terhadap koruptor? Saya mengerti Pak. Memang sebuah keputusan undang-undang itu tidak hanya di tangan Bapak. Tidak bisa atas dasar keputusan Bapak sendiri. Harus ada persetujuan dan pertimbangan-pertimbangan dari DPR. Tapi setidaknya Bapak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Bapak sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Bapak punya kewenangan diskresi. Bapak punya kebebasan bertindak dalam mengambil keputusan yang dianggap terbaik atau langkah tepat dalam situasi tertentu. Saat ini negeri kita, Indonesia, sedang tidak baik-baik saja Pak. Saat ini negara kita sudah kritis Pak. Sudah menjamur, sudah sangat genting karena banyak sekali koruptor di negeri ini Pak. Sebelum terlambat, inilah momen yang tepat Pak. Dan ini waktu yang tepat untuk Bapak mengambil keputusan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap koruptor agar tidak tumbuh subur di negeri ini dan habis tidak tersisa sampai ke akar-akarnya. Sementara rakyat di negeri ini banyak sekali yang masih menderita oleh kebijakan dan aturan-aturan yang tidak fair dan tidak pro dengan rakyat. Bapak Presiden, kalau Bapak lupa dengan sumpah dan janji-janji Bapak, izinkan kami rakyat untuk mengingatkan. Kalau Bapak masih tuli tidak mendengarkan suara kami, izinkan kami rakyat untuk meneriakkan di media sosial. Dan kalau Bapak masih saja diam melihat penderitaan rakyat, bahkan pemerintah tidak memikirkan penderitaan rakyat yang semakin hari semakin tertindas oleh kebijakan dan aturan-aturan negara yang memberatkan rakyat, yang membuat rakyat pusing dan membuat rakyat susah, maka jangan salahkan rakyat ketika rakyat meneriakkan di media sosial. Dan jangan salahkan rakyat ketika rakyat turun ke jalan menggelar aksi demo, menuntut keadilan dan menuntut hak-hak rakyat. Demo ini kerap menggema semata-mata agar terdengar sampai ke istana. Kami rakyat tidak anti pemerintah Pak. Kami hanya ingin pemerintah yang tidak anti rakyat, yang tidak anti kritik. Dan kami sama sekali tidak berniat untuk menggulingkan Bapak. Kami hanya ingin Bapak berdiri bersama kami, bersama rakyat. Kami tidak haus kekuasaan Pak. Kami hanya haus keadilan. Bapak ingat, Bapak pernah berkata, saya akan mati untuk rakyat saya. Tapi hari ini kami merasa sedang mati pelan-pelan Pak. Kami rakyat dibungkam, ditekan, ditindas, dan dilupakan. Bapak Presiden Prabowo Subianto, sampai saat ini kami masih berdiri di sini karena kami masih percaya bahwa janji Bapak itu belum mati. Kami masih percaya bahwa sumpah itu masih belum hilang. Kami masih percaya bahwa Bapak masih punya hati. Dan kami yakin Bapak pasti akan turun ke jalan demi rakyat dan berdiri tegak bersama rakyat. Kami masih menaruh harapan besar terhadap Bapak. Tolong dengarkan suara hati kami Pak.
Belum lagi kemarin ramai di pemberitaan masalah hutan-hutan dibabat demi sebuah proyek besar dan keuntungan besar. Lalu rakyat dituduh melawan negara. Pada saat rakyat hanya ingin bertahan hidup, hanya ingin tetap hidup di negerinya sendiri. Apakah ini isi dari sumpah Bapak yang pernah Bapak ucapkan? Dulu Bapak berkata, saya akan bela rakyat kecil. Saya akan jaga hak-hak petani, nelayan, dan masyarakat adat. Tapi nyatanya hari ini, siapa yang Bapak bela? Kalau bukan mereka para pengusaha-pengusaha besar, konglomerat, dan mafia tanah. Jujur Pak, pada saat Bapak berkampanye, Bapak dengan lantang meneriakkan untuk berdiri tegak lurus bersama rakyat. Bapak akan bela rakyat kecil. Kami rakyat menangis terharu mendengar janji-janji Bapak. Karena kami pikir akhirnya ada sosok pemimpin yang benar-benar berdiri bersama rakyat, yang benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Ternyata janji itu hanya tinggal janji Pak. Hanya menjadi video kenangan, video nostalgia di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Rakyat banyak yang tergusur oleh proyek besar. Bapak lihat sendiri di televisi, media sosial, dan media surat kabar. Banyak sekali pengangguran Pak, saking sulitnya mendapatkan pekerjaan di negeri ini. Baik itu di instansi, pemerintahan, perusahaan, dan di semua sektor. Banyak oknum-oknum yang bermain. Belum lagi yang ramai kemarin, masalah hutan-hutan yang dibabat demi sebuah proyek besar dan keuntungan besar. Para pengusaha-pengusaha konglomerat dan mafia tanah. Banyak sekali ketimpangan di negeri ini Pak. Kami tidak butuh pidato. Kami tidak butuh drama di media. Kami hanya inginkan satu hal, yaitu keadilan yang nyata untuk seluruh rakyat Indonesia. Hormat kami Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu, panjang umur, dan Bapak terpanggil hatinya untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya.